Shalom, 弟兄姐妹们平安。Ya, puji Tuhan. Walaupun langit mendung di luar, mungkin sudah hujan, tapi saya percaya setiap beberapa kita datang dengan antusias yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, berapi-api untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Amin. Karena kita ada diciptakan untuk memuliakan Dia, Sang Pencipta kita, Pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa dari kekekalan sampai kekekalan. Dia Allah yang kekal. Kita siapkan hati kita, kita puji, kita sembah Dia. Kita masuk dalam doa sebentar. Ya, mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terutama Tuhan di tempat ini, maupun juga Tuhan untuk teman-teman saudara-saudara kami yang beribadah secara online Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahwa pada pagi ini Tuhan mau memberkati kami. Bahwa Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan mau memberikan rema kepada kami. Sehingga kami Tuhan boleh memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan Tuhan. Dan kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini Tuhan. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau jamah setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami sungguh Tuhan boleh mendengar suara-Mu. Boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh merasakan penghiburan daripada-Mu. Kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami yang sakit Tuhan boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri aja. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Ya, kiranya kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. 我相信神与我们同在，神的羔羊。哈利路亚！将天张开，你的荣耀降下来；将天敞开，你的同在降下来。 你是荣耀君王，将天敞开，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜。 天上地下合一敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。Mari kita angkat suara kita puji, kita sembah Dia. Biarlah tinggal kaki terbuka. 张开你的荣耀降下来，哈利路亚！将天张开，你的荣耀降下来，将天张开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王。天上地下，天上地下合一敬拜。 在这里，我们欢迎你。
你是荣耀君王。万国赞叹你，你是荣耀君王。万国赞叹你，你是荣耀君王。哈利路亚！是的，主啊，我们将欢迎你降临在这里，祝福每个我们。哈利路亚！我们敬拜你，我们敬拜你，和平之君，我们称颂你，明亮的晨曦，我们等候你再来的君王，再来的王，我们仰望你，公义的太阳。Kami dengan imam mau ikrarkan pengakuan Imam Lasuri. Kami mulai dari bahasa Mandarin. 我信上帝全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣是上帝的独生子，因圣灵感应，为童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉在十字架上受死，埋葬，将在阴间第三天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan Imam Lasuri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, langit dan bumi menyembahmu, memujimu Tuhan, dan sembah Dia. Glory, glory bagimu, glory bagi Dia, haleluya. Namanya penasehat ajaib, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya. Saya persilakan ibu bapak berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari, sahabat, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kita masuk di dalam bulan Desember minggu yang pertama. Bulan ini adalah bulan kami memperingati kelahiran Engkau. Pagi hari ini kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang begitu mengasihi kami. Pujian yang mengatakan Engkau adalah penasehat yang ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang telah dibuatkan itu sungguh menjadi rema di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Setiap kali bulan Desember, ya hati kita tiba-tiba menjadi lembut, saudara. Kemana-kemana kita mendengarkan lagu-lagu Natal, ya. Sangat enak sekali, hati pun menjadi sejuk. Heran saudara, apakah itu memang sudah akhir tahun? Ya, kita sudah siap-siap juga akan menyambut tahun yang baru. Tetapi banyak sekali keadaan itu tidak bisa kita prediksi. Ya, umpamanya PPKM tanggal 24 akan dijalankan sampai tanggal 2. Ini juga di luar prediksi kita. Ya. Tetapi pemerintah ajukan itu supaya kita semuanya bisa hidup dengan tenang, karena kita sudah pernah mengalami pandemi yang sangat luar biasa. Satu hari bisa orang kena 50.000, ya. Kesehatan sangat-sangat penting, rumah sakit tidak ada tempat, obat kurang. Nah, hal-hal kayak begini ini memang sangat mencekamkan. Jadi untuk tidak sampai kembali itu makanya diadakan PPKM, saudara. Baik, namun pagi hari ini saya mau katakan sering sekali kita pikir kalau Tuhan Yesus itu lahir, ya di sini nggak ada dikasih palungan. Biasanya dikasih palungan, ya didandan, didesain begitu rapi, dikasih lampu. Kesannya begitu enak di tempat ruangan yang begitu besar, AC-nya dingin. Kenyataannya saudara, sebetulnya pada saat itu Yesus lahir, itu kandangnya bau saudara. Saya mau kasih tahu aja. Ya, jangan saudara pikir kalau lihat di mana itu postcard begitu indah, ya, didandan di mall begitu bagus. Kenyataannya enggak seperti itu, saudara. Itu tempat yang sangat bau dan di situ ada binatang-binatang, ya. Dan tempat itulah Yesus yang kita sembah, dia lahir di tempat itu. Coba bayangkan. Saya percaya orang semiskin apapun juga banyak orang miskin ya, tidak lahir sampai di kandang domba, di kandang binatang. Dan masuk ke dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makanannya binatang. Jadi makanan ditaruh di palungan itu. Itu dikeluarkan, dibersihkan. Yesusnya dikasih jerami lalu dimasukkan ke sana. Nah seperti itu Tuhan kita lahir. Itu membuktikan apa? Mau kasih tahu yuk. Tuhan mulai dengan suatu kesengsaraan. Dia dari sorga loh saudara. Ya, dia dari sorga. Saya percaya sorga itu di luar dugaan kita. Gak bisa ada satu orang pun yang bisa mengkasih gambaran yang benar mengenai sorga. Karena kita belum pernah ke sana saudara. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan Yesus lahir di tempat itu dan itu memang nyata. Dan orang yang pertama dikasih tahu waktu Yesus lahir itu adalah orang yang miskin. Bukan orang kaya, yaitu gembala. Khusus gembala-gembala yang pertama tahu itu gembala. Yesus lahir dikasih tahu sama malaikat. Nah, saudara melihat Tuhan sangat menghargai orang-orang seperti gembala yang saudara kategorikan miskin. Nah pun dia yang pertama mendengar berita baik itu. Ya saudara ya, jadi Natal kita memperingati hari kelahiran Yesus. Di dalam sejarah, Natal yang diperingatkan itu adalah mulainya bukan Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus tidak diperingatin, gak ada Natal Christmas. Justru pertama kali diperingatkan sekitar tahun 336 lah, kira-kira begitu. Itu pertama kali. Dan sesungguhnya Yesus juga bukan lahirnya di Desember pada saat dingin begitu, ya nggak mungkin lah gembalanya menggembalakan pada saat salju gitu, dombanya mau makan apa? Jadi berarti bukan tetapi pada saat itu, tahun 300-an itu, mereka mengambil satu hari
Hari itu bukan hari orang Kristen udah pasti. Itu hari orang kafir. Ya. Nah, hari itu adalah hari perayaan mereka, apa atau enggak? Makan-makan, tukar makanan, tukar kado. Nah ini, hias-hias rumahnya dipakai daun hijau. Nah itu. Jadi hari itu orang pada suka, itu harinya tanggalnya 25 Desember. Itu dijadikan samain dengan merayakan, memperingati Yesus lahir, Natal. Ya, sampai 300-an terakhir itu, nah agama Kristen menjadi resmi diserap masuk ke dalam kekaisaran Romawi. Nah mulai dari saat itu menjadi sah. 25 Desember menjadi hari Natal. Ya. Terus begitu setiap tahun orang peringatin. Makin hari makin besar, sampai 1000-an itu di Eropa itu sudah menjadi hari yang sangat penting untuk Natal. Nah sekarang bagi kita, orang Kristen, sesungguhnya ada 2 hari yang penting. Satu adalah Natal, satu adalah Paskah. Itu yang sering disebut napas. Orang Kristen banyak sekali yang sifatnya napas. Jadi kalau Natal dia datang ke gereja. Kalau Paskah dia datang ke gereja. Setahun 2 kali. Itu namanya Kristen napas. Saya seperti itu dulu. Natal saya ajak Suci, istri saya sekarang, dulu masih pacaran ya. Oh cepat-cepat kita pergi gereja aja. Pokoknya gereja aja. Katolik pun juga oke masuk. Yang penting Natal. Ngerti enggak? Jadi istilahnya gereja itu kayak laundry, ngerti enggak? Pokoknya ay masuk, saya dicuci-cuci, bersih, saya keluar lagi. Nah kayak gitu. Ada enggak konsep seperti begitu? Banyak orang seperti gitu. Dia rasa dia sudah kotor, dia masuk. Ya kan? Di laundry dong, cet keluar. Terus habis itu disetrika lagi. Gak bisa saudara. Tuhan kita gak seperti begitu. Jangan kita menjadi Kristen yang napas. Kenapa Natal itu sangat penting untuk kita saudara? Kalau tidak ada Natal, berarti tidak ada Paskah. Benar gak? Benar gak? Natal itu sangat penting saudara. Memang Paskah juga penting. Tetapi tanpa Natal, ya gak ada Paskah. Saudara dengar baik-baik gitu. Ya. Jadi Natal itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita memperingati hari kelahiran Yesus. Yang tadi dinyanyikan lagunya, aduh indah sekali. Saya heran lagu itu, saya suka banget. Namanya Penasehat Ajaib. Saudara carilah di seluruh dunia, gak ada yang namanya penasehat ajaib. Betul gak? Allah yang perkasa. Waduh, cari di mana lagi? Bapak yang kekal, saudara mau hidup kekal, lu mesti punya bapak yang kekal. Kalau lu gak punya bapak kekal, lu gimana hidup kekal? Mana bisa jadi anak yang kekal? Gak mungkin. Raja damai, lu kalau gak ketemu Raja damai, lu mana bisa damai di hatimu? Sekarang ini banyak sekali orang di dalam hatinya tidak ada damai. Sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia orang berkuasa, sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia orang pinter. Damai yang ku berikan kepadamu, kata Yesus, tidak seperti yang dunia tawarkan, dunia berikan. Gak ada saudara. Ya, jadi kalau kita di dalam Kristus, ketemu sama Raja Damai, nah yang pujian tadi itu, baru saudara. Kita sungguh bisa damai. Ya. Nah, saya pagi hari ini mau ajak saudara baca satu ayat. Ayatnya penting sekali. Ya. Yaitu di Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kita boleh buka dan sampai ke 14. Di sini dikatakan pada mulanya, in the beginning. Ya. Pada mulanya. Di kitab Kejadian Alkitab, itu juga ada kata in the beginning, pada mulanya. Pada mulanya Yohanes sama pada mulanya Kejadian, bedanya jauh dari langit dan bumi. Pada Kejadian, pada mulanya itu Allah menciptakan. Oke?
Penting ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaan pada mulanya. Tapi pada mulanya di sini, ini penting saudara. Pada mulanya sebelum ada langit dan bumi, adanya siapa? Nah ini pada mulanya. Adalah apa? Firman. Oke? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita percaya Yesus Allah, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus Tritunggal. Betul kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini suara saya nih sekarang, yaitu adalah saya sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri juga. Oke, jadi firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oke? Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang sudah jadi, saudara. Oke? Dalam Dia ada hidup. Nah, hidup ini jangan saudara pikir ini hidup yang kayak begini, enggak. Kalau saudara lihat hidup ya, Yesus kalau bicara itu bicaranya itu kekekalan, saudara. Hidup itu ada dua, bios atau zoe. Apa itu? Dua-duanya hidup. Nah, bios itu bioskop. Wah lu lihat main film, wah kayak hidup dong, perang-perangan, tembak-tembakan. Tapi you tahu kan itu kan mati. Yang maksudnya Yesus itu adalah zoe. Kalau dia bicara gitu, zoe itu adalah hidup kekal. Jadi di dalam Dia itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan, dosa-dosa segala apapun tidak bisa menguasainya. Makanya kita kalau ikut Yesus kita menjadi terang. Ya, terang itu yang membawa kita mempunyai pengharapan kita menjadi anak-anak terang. Nah itu. Kenapa? Karena Bapak kita adalah terang. Aku adalah terang dunia. Nah, kemudian datanglah seorang yang diutus oleh Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, maksudnya Yohanes Pembaptis. Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah ini penting ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia apa? Tidak mengenal dia. Sayang sekali. Saya harap semua yang duduk di sini harus sungguh-sungguh mengenal. Makanya saya selalu bilang, datang ke gereja dengan setengah hati atau segenap hati, saya tidak tahu. Ngerti nggak? Tapi kasih tahu ke kalian, Yesus tahu, Tuhan tahu. Saya harapkan kita kalau datang ke gereja benar-benar dengan segenap hati, saudara akan mendapatkan berkat. Amin saudara, jangan setengah-setengah hati. Harus segenap hati. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwamu, semua segenap. Oke. Nah, ia datang, ayat ke-11, kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, termasuk saya. Iya kan, saya asalnya dari keluarga yang bukan Kristen. Papa mamanya bukan. Jadi saya menolak. Tetapi saya sangat heran, papa saya bukan berasal dari keturunan Kristen. Tetapi dia selalu maunya apa? Anaknya lahir di rumah sakit Elizabeth. Ya, tahu dong Elizabeth rumah sakit apa? Ya. Lalu anaknya sekolah harus di Metodis. You tahu dong? Dia memang bukan Kristen, tetapi dia tahu mana yang lebih baik lah gitu. Ya, jadi ia datang kepada kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya seperti saya. Yang akhirnya ditangkap oleh Tuhan. Ya, you pasti bisa. Kalau dia sudah pilih kamu, you pasti kena. Kalau lu nggak bisa ikut dia, berarti dia bukan Allah. Karena dia nggak berkuasa. Kita lebih hebat, kita bisa nolak. Bisa nolak sekali, dua kali, ketiga. Tapi akhirnya kamu kalah. You pasti ikut dia. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, nah ini penting. Kalau you menerimanya, you diberi apa?
kuasa. Kuasa apa? Menjadi apa? Anak. Kalau anak itu dapat waris nggak? Dapat. Warisannya apa? Anaknya di mana? Bapaknya di mana? Di sorga. Ya lu dapat warisan di sorga loh. Itu you punya kunci. Yaitu mereka modalnya apa? Percaya. Percaya apa? Percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus, membereskan dosa you. Baru you bisa masuk ke Bapa. Ini penting loh saudara. Saudara harus benar-benar meresapi ini. Bukan sekedar percaya-percaya, saya percaya kalau bangku ini saya duduk nggak patah. Bukan percaya seperti itu. Tetapi itu percaya benar-benar di dalam syukur hatimu saya tahu. Kalau enggak saya sungguh-sungguh masuk ke bawah. Jangan main-main saudara. Sen lau ping si ku. Kalau sen lau ping si itu binatang. Manusia lebih dari binatang. Sen lau ping si ada rohnya. Naik ke atas atau turun ke bawah. Cuma ada dua pilihan. Dan roh itu selama-lamanya, kekal. Tuhan menciptakan kita ada kekal. Binatang gak kekal. Beda, saudara hati-hati. Jadi sen lau ping se, jangan mauku. Kita harus kembali ke Tuhan. Ya, amin saudara. Nah ini lu percaya, lu merasa, lu meresapi. Saya syukur loh, benar-benar loh, saya ditolong oleh Tuhan. Oke. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari apa? Nah ini penting, dari darah atau dari daging. Itu berarti persetubuhan antara laki dan perempuan. Jadi orang-orang yang diperanakkan, kita ini duduk-duduk di sini ya. Kita dihitung itu bukan diperanakkan dari darah dan daging lagi. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari apa? Allah. Jadi ini namanya lahir baru. Born again from God. Lahir baru dari Allah. Ngerti nggak ini artinya ini? Ya, hari ini kita belajar sedikit dalam. Nah, firman itu, ini penting. Topik hari ini. Firman itu adalah Allah. Ingat gak tadi? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Jadi manusia. Ini namanya inkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Kristen tidak ada reinkarnasi, adanya inkarnasi. Allah menjadi manusia, inkarnasi. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, saudara sudah lihat ya apa yang dia kerjakan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin saudara. Hari ini kita mau merayakan firman itu menjadi manusia. Tadi saudara Joni baca pengakuan iman rasuli. Saya kasih tahu. Banyak orang tidak percaya. Ya, dikatakan Yesus itu lahir dari anak darah Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Ingat gak tadi John? Lahir dari anak darah Maria. Maria itu perawan saudara. Mana mungkin sih? Saya mau tanya ya, apakah sekarang ada nggak yang lahir lagi yang tidak ada bapak? Lahir lagi, ada nggak? Nggak ada ya? Ya lu jangan bicara bayi tabung ya. Sama, itu ada sperma dan ovum. Jadi artinya mereka tidak percaya. Kok lu orang bisa percaya yang kayak begitu? Coba buktikan sampai hari ini masih enggak ada orang yang lahir dari anak darah Maria. Maria itu perawan kok bisa lahir. You tahu enggak sih? Allah waktu menciptakan manusia, dia enggak perlu harus mencari satu laki dan satu perempuan. Itu adalah salah satu cara yang you tahu, you diciptakan oleh manusia dengan otak yang begitu kecil. Tetapi you mau coba menganalisa Allah. Itu sulit saudara. Benar-benar sulit, itu udah salah saudara. Ya, you nggak bisa datang ke sini ini dengan apa? Bukan hati yang percaya dulu. You nggak bisa dapat sesuatu. You harus percaya. You masuk ke kelas mau diajar oleh guru seorang anak. You mau diajar oleh guru. Kalau you nggak percaya itu guru, lu bagaimana bisa belajar? Coba you bilang. Jadi you harus percaya dulu. Nah, orang nggak mau percaya, nggak mungkin dia bilang. Nah, Allah menciptakan manusia. Ingat Adam diciptakan pakai apa?
debu tanah. Ingat ya? Hembus jadi orang. Kok bisa? Nggak usah ada bapaknya loh. Jadi ada orang bilang, ya mungkin Adam itu pasti nggak ada tocainya. Tahu nggak tocai? Puser. Ya, itu salah satu mulai buat manusia. Betul? Yang kedua, Hawa. Hawa dibikinnya dari mana? Rusuk. Ya kan? Cabut satu, jadi orang kan itu. Namanya Hawa. Bisa dong? Betul nggak? Baru yang ketiga, ya lu lah. Papa mama lu kawin keluar lu lah. Yang keempat, nah ini. Dikandung oleh Roh Kudus. Kok lu nggak bisa percaya? Yang pertama pakai debu tanah. Yang kedua pakai rusuk. Mau-maunya Tuhan dong. Lu otak kecil jangan coba menganalisa Tuhan. Aduh. Kita kadang-kadang ya datang ke Tuhan itu ya. Tahu nggak? Tuhan paling senang when you are humble. Iya kan? Aduh Tuhan senang sekali. You are humble and then you become a wise man. Ya, jadilah seperti orang Majus itu wise man. Lihat bintang timur begitu terang sampai sekarang bintang itu nggak kelihatan lagi. Terang sebegitu terang sampai di titik itu Bethlehem ada di situ loh. Mereka masuk, benar loh, ada loh. Yesus di palungan. Langsung bawa hadiah, buka hartanya, kasih emas, kemenyan, mur segala dikasih. Mau balik lagi nggak berani ketemu Herodes, kasih tahu, you tidak boleh ketemu dia. Karena Herodes mau apa? Matiin si siapa? Yesus. Dia juga dapat tahu dari orang-orangnya bahwa akan lahir seorang raja. Padahal Yesus bukan raja perang. Raja di dalam hatimu. Ngerti nggak? Itu makanya orang Israel. Waktu dijanjikan Mesias akan membebaskan kita. Mereka pikir membebaskannya apa? Kok mati disalib? Apa ini raja kita kok kayak begitu? Betul nggak? Dia nggak ngerti. Maksudnya Allah membebaskan mereka dari dosa. You tahu nggak? Paling susah kita itu dibebaskan dari dosa. Saya kasih tahu you aja. You sudah bikin dosa, you nyesal lagi. You tahu itu dosa. Nggak ada orang yang bikin dosa itu dia nggak tahu. Dia tahu saudara. Tapi dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Oleh sebab itu you harus dekat kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih lu kekuatan. Kemampuannya itu bisa enggaknya itu dari Tuhan. Tapi dari you, saya mau Tuhan. Pasti you bisa. Saya dulu perokok. Siapa yang enggak tahu rokok itu enggak bagus? Ya kan sampai orang sudah kanker paru-paru pun juga masih ada juga yang mau merokok loh. Mencaisi. Orang bilang gitu. Tapi dia bilang, apa artinya kalau saya mau rokok satu aja nggak boleh, mendingan gua mati aja. Iya kalau bisa langsung mati, masalahnya setengah mati. You tahu nggak? Membikin apa? Lu punya istri, anak, famili susah. Kan gitu kan? Nah jadi kita pun juga jangan bikin orang lain susah. Saya perokok, saya mau berhenti, saya tahu itu nggak baik. Setiap baju yang baru bikin, semuanya lobang. Karena isapnya keretek. Ya. Cengkehnya tek lobang. Jadi teman saya lihat, lu setiap kali pakai baju baru sudah lobang. Ini baju baru atau baju lama? Saya bilang baru, tapi baru kena rokok. Gitu. Ngerti? Saya mau berhenti, saya nggak bisa berhenti, tapi saya mau. Saya doa, saya minta Tuhan. Benar, saya bisa berhenti. Mujizat terjadi. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kan tahu, rokok itu membuat you punya badan tidak bagus. Rokok itu membuat bait Allah yang ada di dalam kita itu terganggu. You terus-terus kasih rokok. Roh Kudusnya bagaimana? Kayaknya susah napas deh. Ya saudara? Jadi akhirnya saya dibebaskan. Sampai hari ini udah 30-an tahun. Saya coba pakai filter. Gak bisa. Makin apa? Makin pengen karena kurang kan. Dibatasin terus kan. Datang ke Tuhan. Dia kasih jalan keluar. Akhirnya apa? Gua bebas. Kita kembali lagi. Yesus
menjadi manusia. Ya, kita baca tadi di Injil itu. Firman itu menjadi manusia. Itu sudah dikatakan oleh siapa? Allah sendiri yang menjanjikan. Ya, di Kejadian 1 ayat yang ke-15 ya. Coba. Oh, bukan. Di Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini penting saudara. Ini penting kejadian. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya siapa saudara? Perempuan. Kita ini semua di sini nih keturunan siapa? Memang mamanya yang melahirkan, tapi keturunan siapa Mul? Namanya pasti Mulia punya. Kalau dia sayanya Lim, anaknya ya sayanya Lim. Gak bisa sayanya Tan mamanya, ya enggak? Bukan jadi saya Tan gitu, tapi saya Lim. Betul kan? Jadi anak laki-laki. Tapi di sini Allah bilang, ini pertama ini kejadian, ini baru kejadian nih, seru-serunya nih. Allah udah bilang, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya si perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Meremukkan, hancur kepala, itu si setan, kepalamu. Berarti setan apa? Mati, betul kan? Dan engkau akan meremukkan kakinya. Setan akan meremukkan kaki siapa? Kaki keturunan perempuan. Tumitnya. Puasi juga ya. Puasi tapi bosi. Ya. Puasi. Jadi kita jangan salah, kita dengan setan. Setan punya kekuatan juga hebat, lu lihat tuh. Kaki lu juga, tumit lu juga remuk. Ingat saudara, ini adalah Allah yang bilang. Jadi pertama dia sudah kasih tahu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala. Siapa itu keturunan perempuan? Cuman satu aja, Yesus. Karena yang melahirkan dia adalah Maria. Betul kan? Dikandung oleh Roh Kudus, jadi tidak ada papa. Jadi Maria melahirkan Yesus, jadi Yesus itu keturunan perempuan. Itu yang meremukkan kepalanya iblis. Jadi pertama kali Allah sudah menjanjikan ini. Abraham tahu enggak? Tahu saudara. Abraham tahu. Jadi Abraham itu terus melihat ke depan. Ya dia terus melihat ke depan. Kapan Mesias? Ini namanya Mesias Juru Selamat. Yang akan merumukkan kepalanya. Kapan dia datang? Jadi Abraham sudah terus yangwang, terus berharap, terus melihat ke depan. Sampai mati pun juga Abraham gak lihat. Tetapi di dalam imannya dia percaya itu ada. Ngerti gak? Beda dengan kita. Jadi Abraham lihatnya ke depan, kita lihatnya kemana? Ke belakang. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Mengerti ya? Jadi sebenarnya yang paling gampang itu siapa yang percaya? Abraham atau kita? Sebenarnya kita, secara logika. Kalau saya tanya, Rajeng Ajeng Kartini pernah ada di Indonesia? Gampang sekali kan? Oh iya benar ada, di sejarahnya ada. Ada dong lahirnya Kartini, ada dong. Yuk lihat enggak? Enggak kan? Tapi lu bisa percaya kan? Nah sekarang Yesus lahir, ada enggak? Ada. Kenapa lu enggak percaya? Why? Karena apa? You bisa percaya dia karena Allah yang manggil, ada yang pilih engkau. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Itulah orang makanya sulit untuk percaya. Bukan dia nggak mau percaya, memang nggak bisa saudara. Jadi ini perlu apa? Kemurahan Tuhan. Makanya dikatakan kemurahan Tuhan itu yang lebih daripada hidup. Hari ini kalau Tuhan manggil engkau, ya itu berarti benar-benar dia murah hati sekali sama you. You tahu nggak? Hari ini, ya, you dengar baik-baik, you duduk di tempat ini. Gak semua orang bisa duduk. Saya tahu sekali, saya benci sekali sama pendeta.
dulu. Ya, saya bisa duduk satu meja sama dia, sama istri saya undang makan. Lalu saya habis itu kan ngerokok, yang tadi saya bilang. Saya bisa tiup-tiup. Saya tiup pendeta itu sengaja lah saudara, saya kasih tahu. Saya tiup, kan dia kan jarang, pasti nggak rokok jadi jarang kecium. Saya tiup asapnya ke sana. Lalu saya katakan, Pak Pendeta, di Alkitab kan nggak ada bilang jangan merokok, jangan mencuri, jangan berzina, ada. Jangan merokok kan nggak ada kan? Ya boleh dong berarti. Nah itu lihat tuh. Boleh dong, kan nggak ditulis. Apa itu benar? Itu kan bodohnya saya. Ini bait Allah, harusnya saya jaga, saya rusak. Itu satu ayat aja sudah cukup. Betul nggak? Di Alkitab nggak ada tulis jangan minum baygon. Nggak ada dong. Baygon saat itu juga nggak ada. You tahu itu racun, masa you minum? Nah you tahu lah satu ayat, jangan merusak you punya bait Allah. Itu you sudah salah. Benar nggak saudara? Nah itulah seperti saya, bisa seperti itu saudara. Tetapi hari ini ditangkap sama Tuhan. Saya nggak pernah pikir loh kalau saya bisa di sini. Bisa khotbah itu nggak mungkin lah saudara. Kalau dulu lu ngomong sama saya pasti saya bilang lu siau leo lah. Benar saudara. Tapi kita lihat di Alkitab ada Saulus menjadi Paulus. Tahu kan Saulus kan? Stefanus dirajam batu dia lihat aja. Itu. Setiap kali mau bunuh orang Kristen, Nasrani dia yang pergi lihat. Itu Saulus. Tetapi waktu dia dipanggil oleh Yesus, namanya ganti jadi Paulus. On the way lagi dia mau ke Damsik, jatuh dari keretanya, kuda, matanya buta, didoain, disuruh sama Tuhan. Orang yang disuruh itu juga marah-marah sama Tuhan. Itu orang kan gak baik, ngapain didoain, mati aja dia. Tetapi Tuhan bilang, saya mau pakai itu orang supaya dia tahu rasanya seperti apa. Benar, Paulus punya siksaan itu berat daripada Tuhan Yesus. Ya, dia berkali-kali disambit, dipukul. Lebih daripada Yesus. Itu Paulus. Jadi kita punya Alkitab, Perjanjian Baru, banyak sekali tulisan surat Paulus. Jadi Tuhan pakai dia. Ya, lu semakin nakal ya, aku kasih tahu ya, you semakin dipanggil oleh Tuhan. Saya termasuk yang nakal, saudara. Jadi saya dipakai oleh Tuhan. Tapi jangan kayak begitu, seperti model kayak begini nggak baik. Ya, ngerti nggak? Ya, jahat, nakal. Tiap hari balap-balap mobil, motor, tabrakan, yang saya bonceng orangnya mati. Saya bawa mobil, mobilnya masuk jurang, saya nggak mati. Nah, mati hidup di tangan Tuhan. Hari ini bisa berdiri di sini. Tapi sebaiknya kita jangan sampai ke situ. Nah, hari ini kita mau kembali lagi mengingatkan, Yesus lahir sudah menjadi fakta. Amin saudara, fakta leo kan? Sudah fakta ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah Yesus benar lahir di hatimu? Itu penting saudara. Jangan seperti yang tadi saya bilang jadi Kristen napas, Natal and Paskah, Natal and Paskah. Jangan. Benar gak Yesus lahir di hatiku? Jangan cuma lahir 2000 tahun yang lalu, tidak ada efeknya sama saya. Kalau Yesus lahir di hatiku, mulai hari ini engkau meneladani Yesus. Ya, hidupnya seperti mau menjadi Yesus. Ya, menyerupai Yesus. Menjadi jalan kebenaran dan hidup. Kita mau gak? Tuhan nanyanya kayak gitu. Bisanya nanti dari Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, kamu itu harus mau. Enggak. Itu harus dari you. Tuhan gak maksa kita. Kita bukan robot. Ya, tetapi Tuhan maunya kita hati rela. Baik, kita bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi pujian yang tadi. Yesus telah lahir. Ya, ke dalam dunia ini. Kita mau supaya Yesus yang sudah lahir, yang menjadi fakta ini benar-benar lahir di dalam hati kita. Ya, kita sama-sama kita berdoa. Kita nyanyi sambil kita berdoa.
bukan sekedar Natal. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Saudara renungkan, kalau bukan Yesus dilahirkan, saudara harus menanggung maut itu. Karena Allah berfirman, upah dosa adalah maut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang berdosa, saudara dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Sehingga bagi siapa yang percaya kepada Dia, tidak binasa, akan beroleh hidup kekal. Karena Yesus yang dilahirkan itu adalah Yesus yang tidak berdosa, anak domba Allah. Dialah yang disembelih, Dialah yang disalibkan, darahnya mengalir, dan itu darahlah yang dituntut oleh Allah, darah yang tidak berdosa. Dialah yang menyelesaikan. Sehingga saudara dan saya bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Renungkan itu baik-baik. Keselamatanmu adalah dari Tuhan Yesus. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, glory bagi Dia. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau adalah Raja damai. Saudara, hari ini janganlah engkau memperingati kelahiran Yesus hanya di muka bumi. Apakah Yesus lahir di hatimu? Kalau iya, kalau engkau mau menerima Dia, kalau Dia sudah masuk ke dalam hatimu, saudara mau angkat kedua belah tanganmu.
di hadapan Tuhan, Raja Damai yang ada sekarang ini, Tuhan melihat kemauan Engkau. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terbuka. Tuhan, Engkau jamah mereka. Biarlah sungguh Raja Damai bukan hanya sekedar lahir di dunia, tetapi lahir di dalam hati mereka. Dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Karena dialah yang sudah menyelesaikan segala dosa-dosamu di kayu salib. Percayalah kepada Dia, engkau menjadi anak-anak Allah, dan engkau mendapatkan warisan daripada Allah. Dan engkau mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Terimalah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati ya. Untuk persembahan, Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan memberikan kepada kami untuk mendengar firman, kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami. Kiranya pakai Bapak 05 Ho untuk memberkati setiap orang yang di sekitarnya. Terima kasih Bapak. Juga berkatilah Bapak 05 Ho dan keluarganya. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkatilah setiap orang yang, tangan orang yang memberi. Dan kiranya persembahan kami dapat meluas kerajaan dan menjadi berkat buat gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen.
kita senantiasa memuji Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sungguh Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi termasuk kami. Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami orang yang berdosa. Pada saat kita berdosa, Tuhan Engkau mengirim juru selamat, Yesus Kristus Mesias, untuk menebus dosa kita sebagai anak domba Allah yang disembelih. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami tidak mati kekal. Tetapi kami percaya menjadi anak-anak Engkau, menjadi anak-anak Allah, menjadi warisan Allah yang mendapat hidup yang kekal. Tolong Tuhan, umat-Mu yang ada di sini semuanya diselamatkan. Kemurahan-Mu yang daripada hidup itu saat ini mengalir kepada kami semuanya. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan di hari Natal ini. Allah kasih yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kami semua. Dan persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, damai, sukacita saat ini menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.